Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas yang agak beda ya. Jadi penulis mau bahas soal ini kulan merek Wilburn ya. Jadi kulan merek Wilburn ini unik. Harganya 127.328 1 liter ya. 1 liter seharga segini. Ini jelas jauh lebih mahal ya daripada bukan yang ini kulan yang siap pakai 33% dari Preston, harga 32.175 1 liter. Jadi harganya 4 kali lipatnya lah ya, harganya 4 kali lipat dari Preston. Terus apa sih keunggulan dari kulan ini? Nah, kulan ini keunggulannya adalah kulan spesifikasi tinggi, berguna menghadapi kondisi ekstrim seperti penggunaan pada motor balap yang menuntut kinerja ekstra dari mesin tersebut, dan secara otomatis suhu mesin juga sangat panas. Ini ada contoh gambar-gambarnya, ini di motor modif, ini di motor moge ya. Terus ini disebut anti korosi yang berfungsi sangat baik dan stabil pada besi, karbon steel, tembaga, dan tembaga alloy. Ini dari organ aluminium ya, mungkin aluminium nggak berkarat ya. Jadi mengapa kok ada ini? Karena ini merupakan bahan dari radiator. Nano keramik coating yang mampu memperbaiki metal surface scratch yang mungkin terjadi misal pada water pump. Kalau metal surface scratch ini penulis nggak tahu apa memang ada gunanya, soalnya nano keramik coating kan ya artinya akan jadi nambal ya. Nambal ini juga artinya akan menyebabkan buntu, entah ada jadi buntu atau enggak. Reaksi cepat pendinginan rapid cooling agent, extra rapid cooling agent yang berfungsi ganda, amat cepat menyerap panas dan cepat juga membuang panas, sehingga saat termostat terbuka maka kulan ini akan dengan cepat melepas panas dan mengalami penurunan suhu. Jadi rapid cooling agent ini kalau yang penulis baca-baca itu salah satunya ya pupuk aluminium nano ya. Titik DD 218 derajat tanpa kandungan logam berat, memperpanjang usia bagai radiator, kemampuan membersihkan yang cepat. Ini aneh ya, kulan kok anak membersihkannya ya. Didesain untuk dapat dicampur dengan demineralized water. Demineralized water yang dimaksud adalah yang ini ya, battery fluid. Harga juga 12.255 untuk 1 liter. High standard nano ceramic protection yang itu tadi, hyper cooling agent ya ini ya, extra rapid cooling agent, fully concentrate coolant liquid. Nah, ini ada catatan menarik. Penggunaan motor di bawah 150 cc sebaiknya melakukan pencampuran air demineralnya 80. Blue coolant air demin. Jadi blue coolant-nya 80, air demineralnya 20, atau blue coolant-nya 70, air demineralnya 30. Yang agak parah kalau di sini nggak ada penjelasannya ya, nggak ada penjelasannya. Ini memori standar ASTM ini nggak jelas juga ya, yang jelas JIS-nya ini. Kalau ASTM ini kan nama pengujiannya ya, JIS ini ya yang standar ya. Kenapa nggak ada SN Imbo mana? Tipenya HOAT ini campurannya inorganik dan organik. Ini catatan pentingnya, wajib kuras air radiator, tidak boleh dicampur dengan kulan merek lain ya, karena memang tipenya beda. Kalau dicampur ya bisa terjadi reaksi, menghasilkan endapan atau menghasilkan asam yang bisa merusak. Jadi memang harus di flush dulu. Ini
penjelasan satu-satunya dengan campurannya itu adalah 70 dan 30%. Jadi seperti ini ya. Tapi yang penulis pengen cari fokus adalah 218 derajat. 218 derajat. Nah, kita bandingkan dengan Preston. Preston ini 126 derajat. Ini yang Preston siap pakai ya. Kalau yang ini air tok ya. Ini Preston lebih murah. Ini yang tanpa glikol, jadi 100% air terus dikasih anti karat. Yang ini 33%. Ini wis 33% nih. Ini 33%. Nah, yang ini yang konsentrat. Ini yang full ya. Nah, ini 50-50 titik didih 129 derajat Celcius. Maksimal airnya cuma 30%, 70%-nya konsentrat. Titik didih jadi 136 derajat Celcius. Nah, ini ya kesan-kesannya. Titik didih itu jadi sangat penting sekali ya. Padahal enggak semua orang butuh titik didih yang tinggi, karena yang jadi masalah adalah ini, perhatikan bahwa ketika titik didihnya sangat tinggi itu konsentrat airnya berkurang. Padahal yang namanya kulan itu pendinginannya sangat bergantung pada air. Nah, dari data ini ya, memang benar bahwa titik beku air itu akan makin baik ya ketika dicampuri. Ini idealnya adalah 60%. Terus titik didihnya juga akan makin tinggi kalau kulannya itu makin banyak. Jadi ini ada yang sampai 374 derajat. Kalau 280 ini sekitar 90% ya. Glikolnya 90%. Tapi ini juga ada eksperimen dari link ini, dari website ini, terus penulis rubah jadi derajat Celcius. Ini adalah eksperimen pakai kulan untuk berbagai macam kondisi. Ini ya, penulis terjemahkan di sini, dan terlihat bahwa yang pakai water itu suhunya paling rendah. Ini di temperatur cylinder head paling rendah kalau pakai air. Paling tinggi kalau 50-50. Pakai 30-70, maksudnya 70% air. Ini suhunya sudah termasuk agak rendah. Juga ini ketika idling misalnya, paling dingin pakai ini ya, air, walau ini ada dua airnya, tapi ini yang lebih baik, yang 30% masih lumayan sama lah. Tapi yang pakai 50-50 tinggi sekali. Ini 5000 rpm tanjakan, yang dingin pakai air, yang 30% agak panas, tapi yang 50-50 sangat panas. 4000 rpm jalan 130 ya, mungkin itu kira-kira. Paling dingin pakai air juga. Ini walau ada agak panas juga, tapi yang 30% juga lumayan. Kalau berkendara biasa, yang 50-50 91, yang air 84. Ini 83, ini 87. Jadi yang pakai air itu cenderung paling dingin, dan 30% ini yang enggak terlalu beda jauh. Padahal ini suhunya suhu termasuk dingin ya. Mana sih? Outside temperatur ini kan. Ini 22, 21, 16, 18, 18. Bandingkan dengan di tempat kita yang 30 derajat lebih ya. Tentu kalau sudah 30 derajat lebih, pengaruh dari pendinginan akan sangat penting sekali ya. Jadi menurut penulis, angka 218 derajat ini kurang cocok ya untuk kondisi kita. Memang sih
pakai kulan yang bisa tahan panas itu mungkin bisa berguna ya untuk kondisi seperti ini di mana kulannya mendidih. Tapi ya itu sebenarnya bukan solusi yang betul-betul pas ya, karena biasanya mendidih ini karena ada masalah. Biasanya ada yang ngomong headernya melenting, jadi ada pembakaran yang bocor ke kulan. Jadi biasanya solusinya antara headernya dipapas, diratakan, atau ganti seal headernya ya, seperti itu. Jadi ya menurut penulis lebih baik cari yang rasio airnya banyak ya. Untuk Indonesia itu nggak perlu 50%, harusnya 30% saja cukup. Banyak yang ya motornya sudah cukup pakai Preston, kecuali kalau memang ya mesinnya mesin modifikasi, terus aliran kulannya itu masih standar, ukuran radiatornya masih standar, jadinya nggak nututi pendinginannya radiatornya, nggak nututi kecepatan aliran cairannya, nggak nututi luas luas belakangnya, bagian silindernya itu, karena misalnya ukuran boringnya terlalu besar. Misalnya kalau di NMAX pakai 63 mm kan, itu ruang untuk cairannya sedikit sekali kan, jadinya resiko mendidih jauh lebih besar. Kalau sudah seperti itu ya memang butuh yang super, yang pendinginannya lebih baik daripada kalau pakai yang titik didihnya rendah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.